Ya'juj dan Ma'juj. Apakah benar mereka itu manusia? Apakah benar mereka itu sama-sama keturunan Nabi Adam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galur Uli. Dalam channel ini akan menguak seputar hari kiamat, tanda kiamat, dan hal-hal yang berhubungan dengan kisah Islami. Mohon dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan apabila bahasan kami bermanfaat. Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada saudaraku atas kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ya'juj dan Ma'juj adalah fitnah terbesar kedua setelah fitnah Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang mampu mengalahkan mereka. Lalu, apakah benar mereka itu manusia? Apakah benar mereka itu sama-sama keturunan Nabi Adam? Apakah benar di zaman Abbasiyah ada ulama yang pernah bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj? Jika mereka benar ada, kenapa mereka tidak terlihat di Google Earth misalnya, atau tidak terbaca oleh radar mereka? Siapa itu sebenarnya? Saudaraku, mungkin banyak yang belum mengetahui informasi tentang Ya'juj dan Ma'juj. Yang terkenal hanya Ya'juj dan Ma'juj, juga Zulkarnain. Tapi bagaimana mereka? Seperti apa mereka keluar dan kapan keluar? Apa yang terjadi setelah mereka keluar? Siapa yang mengalahkan mereka? Banyak sekali yang tidak mengetahui informasi sedetail ini. Dalam bahasan kali ini, kami akan memberitahu saudaraku tentang satu orang di zaman kita ini yang masih hidup sampai hari ini, yang pernah pergi ke tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dan 95% tempat yang ia kunjungi itu adalah benar. Itu adalah tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tergulungnya Ya'juj dan Ma'juj. Saudaraku, pada suatu hari ada kaum yang jumlahnya sangat banyak. Mereka hidup di sebuah tempat yang diyakini di Asia Tengah, Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan. Mereka itu hidup aman. Mereka bercocok tanam, panen, mereka makan, hidupnya aman-aman saja hingga mereka diganggu oleh dua suku. Dua suku yang setiap kali mereka panen, dua suku ini datang dan mengambil hasil panen dan menghancurkan sisanya setiap tahun. Seperti itu terus sampai kaum tersebut hampir kelaparan. Hingga mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim kepada mereka seorang pemimpin muslim yang bernama Zulkarnain. Zulkarnain adalah pemimpin yang menguasai dunia ini. Mereka meminta tolong kepada Zulkarnain. Wahai Zulkarnain, kami siap memberimu uang yang banyak. Yang penting halangi dua suku ini dari kami. Buat halangan, buat bendungan antara kami dan mereka. Kemudian Zulkarnain pun setuju, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, uang ini tidak akan diambil. Ia mengerjakan lillahi ta'ala. Syarat yang kedua, bantu saya dengan sungguh-sungguh. Dan Zulkarnain beserta prajurit dan warga desa ini bekerja sama dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya Zulkarnain berhasil membuat penghalang antara suku dengan dua suku ini dengan warga kaum yang tinggal di desa tersebut.
Mereka dikurung di antara dua gunung. Kemudian Zulkarnain menutupi bagian utara dan bagian selatannya. Jadi 4 arah sudah tertutup. Ya'juj dan Ma'juj keturunan Nabi Adam alaihissalam. Hingga akhirnya tiba kepada Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan kepada kita bahwa dua suku ini bernama Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah SAW menyampaikan 2 informasi tentang mereka. Yang pertama, bahwa mereka jumlahnya sangat banyak. Yang kedua, bahwa mereka dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Berarti mereka manusia sama seperti kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Adam. Dan lebih tepatnya, mereka berasal dari keturunan Yafith, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh mempunyai beberapa anak, yaitu Yafith, Sam, Ham, dan lain-lain. Jadi, anaknya ini berkeliling kemana-mana. Mereka dari keturunan Yafith, jumlahnya sangat beda dengan kita. Jika kita sekarang membayangkan jumlah yang banyak itu, apa yang kita bayangkan? Jutaan, ratusan juta, miliar, atau berapa? Jumlahnya jauh lebih banyak daripada itu, saudaraku. Suatu hari Rasulullah SAW memberi satu hadis kepada para sahabatnya. Dan hadis ini membuat para sahabat sedih. Kenapa sedih? Karena isi hadisnya bahwa setiap 1000 orang yang dihisab, ada 999 orang yang masuk neraka dan hanya 1 orang saja yang masuk surga. Jadi, para sahabat merasa sedih, berarti peluang untuk masuk surga itu sangat sedikit sekali, hanya 1% saja. Tetapi setelah itu hadisnya dijelaskan lagi bahwa 999 orang yang masuk neraka itu adalah kebanyakan dari kaum Ya'juj dan Ma'juj. Jadi, mereka ini jumlahnya jauh lebih banyak dari kita yang hidup di muka bumi dan terlihat sekarang ini, yakni hampir 90%-an dari penghuni neraka itu adalah dari kaum Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Saudaraku, mereka adalah 2 suku yang jumlahnya banyak dan mereka kafir. Ciri khas mereka adalah perusak di bumi. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah perusak di bumi. Mereka punya wajah yang sedikit lebar dan matanya yang sedikit kecil. Rambutnya hitam kemerahan. Di antara mereka ada yang tinggi sekali, yaitu di atas 2 meter, dan di antara mereka juga ada yang sangat pendek. Rasulullah menyampaikan kepada kita dalam hadis sahih secara pasti, secara yakin bahwa mereka akan keluar di akhir zaman. Yakni kalau kita melihat timeline-nya sesuai apa yang kita pelajari bersama tentang tanda-tanda akhir zaman, ketika penaklukan Konstantinopel yang kedua terjadi, ada orang dari kaum muslimin akan berteriak bahwa Dajjal sudah keluar. Ketika Dajjal keluar, nanti akan dihadapi oleh Imam Mahdi sampai dengan Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi. Kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal. Setelah Dajjal dibunuh dan setelah Nabi Isa mulai memimpin bumi ini, mulai memimpin umat ini, nanti akan ada yang berteriak bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar. Penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain berhasil dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar. Gunung Tur. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perintahkan Nabi Isa dengan satu perintah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewahyukan kepada Nabi Isa bahwa ada kaum yang keluar yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Maka bawa hamba-hamba Allah ke Gunung Tur. Gunung Tur kemungkinan besar ada di Mesir, tepatnya di Sinai. Ada yang bilang juga di Arab Saudi, yaitu ada di kedua tempat namanya Gunung Tur, tapi kemungkinan besar adanya di Mesir. Kemudian Nabi Isa membawa semua hamba-hamba Allah yang beriman naik ke Gunung Tur. Pada saat itu, penduduk bumi akan terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama yang berhasil naik ke Gunung Tur bersama dengan Nabi Isa, karena tentunya Gunung Tur itu pun pasti terbatas tempatnya, yakni tidak bisa menampung semua penduduk bumi. Dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang tidak sempat naik ke Gunung Tur. Orang yang tidak sempat naik ke Gunung Tur itu akan dibunuh atau dihabisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Semuanya akan dihabiskan, saudaraku. Ya'juj dan Ma'juj akan membunuh semua umat manusia kecuali orang-orang yang ikut bersama dengan Nabi Isa ke Gunung Tur. Tujuan Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, kita tidak mengetahui keluarnya dari mana, tapi kemungkinan besar berasal dari Asia Tengah. Ketika mereka keluar, mereka mempunyai tujuan yang sama atau tujuan yang utama, yaitu pergi ke Palestina, pergi ke tanah Syam. Hampir semua tanda-tanda hari kiamat itu terjadi di tanah Syam, yaitu terjadi di Palestina. Ketika mereka menuju ke negeri Syam, mereka akan melewati danau yang bernama Danau Tobari. Danau ini masih ada sampai dengan hari ini dan airnya pun masih banyak. Kemudian, pasukan pertama atau prajurit pertama yang melewati Danau Tobariyah dari mereka akan minum dari danau tersebut sampai habis. Dan ketika pasukan terakhir Ya'juj dan Ma'juj lewat, karena tentaranya banyak sekali, mungkin melewati tempat ini butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Maka ketika pasukan terakhir lewat dekat Danau Tobari, pasukan terakhir akan ketemu dengan Danau Tobariyah itu sudah habis airnya. Jadi Danau Tobariyah ini airnya dihabiskan oleh pasukan pertama yang lewat, karena saking banyaknya jumlah mereka menghabiskan air yang ada di satu danau yang sangat besar. Setiap desa yang mereka lewati, mereka hancurkan desanya dan mereka bunuh penduduk desa tersebut. Saudaraku, sampai mereka tiba di Palestina dan sudah tidak ada penduduk bumi lagi kecuali yang berada di Gunung Tur atau Jabal Tur. Kemudian karena sombongnya mereka akan mengatakan seperti hal ini. Kami telah membunuh semua penduduk bumi, maka mari bunuh penduduk langit dan mereka akan mengirim panah-panah mereka ke arah langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kesombongan mereka. Panah-panah yang mereka kirim ke arah langit itu akan kembali lagi ke bumi dengan bekas darah, sehingga mereka akan bertambah sombong dan merasa benar sekali sudah membunuh penduduk langit. Kematian Ya'juj dan Ma'juj. Sampai pada akhirnya mereka merasa sangat sombong dan merasa sudah menguasai bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ulat yang sangat kecil yang akan masuk ke pakaian-pakaian mereka hingga menggigit mereka di lehernya sampai mereka mati. Bayangkan saudaraku, mereka yang sangat sombong akan mati karena ulat kecil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ulat kecil ini adalah ulat yang mampu
membunuh orang yang paling kuat. Mereka semua akan mati, kemudian jasad-jasad mereka akan berada di mana-mana. Coba bayangkan saudaraku, jumlahnya sangat besar, bukan? Karena jasad mereka yang membusuk, seluruh bumi ikut berbau busuk. Bau busuk yang menyengat ini tercium hingga ke Gunung Tur yang berada tinggi di atas. Nabi Isa tidak mengetahui bau apakah ini. Kemudian Nabi Isa akan menyampaikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh yang bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kemudian bertanya kepada mereka, "Siapa dari kalian yang berani untuk turun melihat ada apa di bawah?" Kenapa Nabi Isa bertanya seperti itu? Karena kemungkinan besar yang turun melihat ada apa di bawah akan dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka muncul satu orang dari mereka yang berani untuk turun dan melihat ada apakah di bawah. Ketika ia baru turun sampai dengan kaki gunung, ia sudah melihat jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian langsung naik lagi memberikan kabar gembira kepada Nabi Isa dan hamba-hamba Allah bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah musnah. Jadi semua umat manusia yang ada di Jabal Tur akan turun bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi ada masalah lagi. Mereka tidak akan bisa jalan lagi dikarenakan jasad Ya'juj dan Ma'juj yang berada di bumi ini. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan, agar jasad-jasad itu diangkat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengirim burung-burung besar yang lehernya seperti leher unta. Setiap satu burung mengangkat satu jasad dari pasukan Ya'juj dan Ma'juj itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat deras yang masuk ke setiap sudut rumah yang ada di bumi ini untuk membersihkan bumi dari bekas Ya'juj dan Ma'juj. Dikarenakan karena jumlahnya banyak, mereka akan membawa senjata. Dan karena jumlahnya yang banyak, senjata yang mereka tinggalkan itu setelah mati akan dipakai oleh umat Islam selama 7 tahun. Tidak ada habisnya, saudaraku. Pembuktian Ya'juj dan Ma'juj. Di manakah Ya'juj dan Ma'juj? Semua hadis sahih yang disampaikan tentang Ya'juj dan Ma'juj hampir menyampaikan satu informasi secara tidak langsung, bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak terkena sinar matahari sama sekali. Mereka berada di tempat yang benar-benar tertutup, terisolasi, dan tidak berinteraksi dengan orang lain, kecuali ada celah kecil di dinding atau penghalang yang dimana mereka berada sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini, celah yang sangat kecil. Saudaraku, para ulama, para ahli sejarah mempunyai dua pendapat mengenai hal ini. Keberadaan mereka yang pertama, Ya'juj dan Ma'juj, ada di lembah di antara dua gunung. Kemudian arah utara dan selatan ditutupi dengan besi oleh Zulkarnain sehingga mereka tidak terkena sinar matahari. Sementara pendapat yang kedua bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu berada di bawah permukaan bumi. Jadi mereka tidak ada di permukaan bumi seperti kita saat ini. Hampir semua ahli sejarah sepakat bahwa mereka berada di bawah permukaan bumi, dan keberadaan mereka itu di Asia Tengah, di Kazakhstan, di Uzbekistan, Tajikistan, dan tempat-tempat yang seperti itu. Dua kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kisah yang pertama, bahwa di zaman Abbasiyah, di zaman Khalifah Al-Wasiq Billah, khalifah tersebut pernah bermimpi buruk. Apakah mimpinya? Ia bermimpi bahwa celah di dinding Ya'juj dan Ma'juj mulai membesar dan mereka mulai keluar.
Khalifah menjadi khawatir dan ia memutuskan untuk mengirim sebuah pasukan ke tempat dinding Ya'juj dan Ma'juj atau penghalang Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Khalifah memilih satu ilmuwan untuk menjadi pemimpin pasukan tersebut. Ilmuwan ini bernama Salam At-Turjuman, satu ahli bahasa dan ahli sejarah yang faham lebih dari 30 bahasa. Saudaraku, ia ditugaskan untuk mencari dinding Ya'juj dan Ma'juj berada di mana. Kemudian, untuk melihat apakah benar dindingnya itu celahnya mulai membesar atau tidak. Jadi, Salam At-Turjuman, yaitu pemimpin pasukan ini, dibekali dengan surat-surat kepada sultan-sultan yang memimpin area-area yang akan ia lewati nantinya. Ia juga dibekali dengan banyak unta, kuda, dan dibekali dengan 50 orang prajurit yang akan membantunya. Salam At-Turjuman berangkat dari Samaro karena waktu itu ibu kota Abbasiyah berada di Samaro. Ia berangkat dari Samaro ke arah Asia Tengah. Ketika Salam At-Turjuman sudah tiba di Asia Tengah, ia mendengar suara yang sangat tinggi dan sangat keras dari bawah penghalang tersebut. Dan suara itu seperti orang-orang terkulung yang ingin keluar. Kemudian Salam mendeskripsikan seperti apa dinding Ya'juj dan Ma'juj itu. Katanya, dinding itu terbuat dari 2 lapisan logam. Ada gembok yang sangat raksasa yang menutup dinding tersebut. Katanya, gemboknya, satu gembok itu ukurannya lebih besar dari ukuran satu manusia. Kemudian, Salam At-Turjuman pun pulang. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 2 tahun lebih 28 bulan. Mereka berangkat 50 orang dan pulangnya 14 orang. Yang lainnya sudah meninggal selama perjalanan. Kemudian setelah pulang, apa yang ia dengar, ia ceritakan kepada Khalifah bahwa Ya'juj dan Ma'juj masih di bawah atau di belakang penghalang tersebut dan mereka tidak keluar. Cerita yang kedua ini adalah cerita yang benar karena sudah direkam dan sudah ada videonya. Cerita ini berdasarkan dari seorang ahli sejarah asal Mesir yang melakukan perjalanan ke Asia Tengah untuk mencari penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Saudaraku, mungkin sekitar 20 tahunan yang lalu, tetapi videonya masih ada dan perjalanan dia disupport oleh pemerintah-pemerintah yang berada di area Asia Tengah itu. Jadi, ia disediakan helikopter dan disediakan banyak fasilitas untuk bisa sampai ke tempat Ya'juj dan Ma'juj. Kesimpulan dari perjalanan beliau ini adalah beliau pergi ke negara Kyrgyzstan. Di Kyrgyzstan, beliau bertemu dengan 2 gunung yang berdiri. Tingginya setiap gunung hampir sama. Kemudian, beliau perhatikan melalui helikopter dan lain-lain, seperti penghalang antara 2 gunung sehingga membuat kedua gunungnya terlihat tertutup sekali. Kemudian, mereka pergi ke puncak 2 gunung tersebut dan mereka menggunakan alat yang bisa mendeteksi besi. Dan benarlah saudaraku, celah yang ada di 2 gunung tersebut yang kita percaya bahwa sudah ditutupi oleh Zulkarnain, sudah dibangun oleh Zulkarnain, ternyata di bawah saljunya ada besi. Dan ini menjadi bukti bahwa kemungkinan besar adalah tempat Ya'juj dan Ma'juj. Mengapa Ya'juj dan Ma'juj belum ditemukan? Lalu muncul pertanyaan, mengapa Ya'juj dan Ma'juj belum juga ditemukan? Padahal teknologi sudah canggih dan belum kelihatan di Google Earth sama sekali. Teknologi yang sesungguhnya itu akan muncul di zaman Imam Mahdi. Dan insya Allah ketika benar-benar teknologi yang bermanfaat untuk manusia itu terlihat, Google Earth hanya terbaca atau hanya membaca permukaan bumi saja. Ia tidak bisa menembus ke gua bawah tanah.
struktur dalam bumi atau dinding tersebut, jadi hanya permukaannya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyembunyikan mereka sampai dengan hari yang ditentukan bahwa mereka diizinkan untuk keluar. Saudaraku, setelah mengetahui Ya'juj dan Ma'juj, apa yang kita siapkan untuk menghadapi tanda hari kiamat? Dan tentu saja, hari kiamat tidak bisa kita lalui dengan rasa takut, rasa gelisah, ataupun stres. Kita bisa menghadapi tanda hari kiamat ini dengan iman, dengan hati yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita perbaiki ibadah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti selamat di akhirat, insya Allah. Demikianlah bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.